Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Edison Warani. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar setia Radio Cakrawala Palu. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Saya Mayor Edison Warani mengajak kita sama-sama untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Namun sebelum kita merenungkan bagian-bagian tersebut, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini, mengucap syukur untuk segala berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Kami mau mengucap syukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Maka pagi hari ini, sebelum kami akan merenungkan bagian dari firman Tuhan, kami mau meminta pertolongan Tuhan, menuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar setia Radio Cakrawala Palu, mari kita baca satu bagian firman Tuhan dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Berkata demikian. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar setia Radio Cakrawala Palu, pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya beri tema, di balik setiap kesulitan selalu ada berkat Tuhan. Di balik setiap kesulitan
selalu ada berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar setia Radio Cakrawala Palu. Kalau kita membaca firman Tuhan dalam Keluaran pasal 15 ini, tentu ini tidak bisa dilepaskan dengan rentetan peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dalam pasal-pasal sebelumnya, kita memperhatikan di sana bahwa Allah memakai berbagai cara untuk dapat membebaskan bangsa Israel atau umat pilihannya keluar dari tanah Mesir. Tuhan mengutus hambanya Musa datang kepada Firaun agar Firaun dapat membebaskan dan mengizinkan orang-orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan kepada mereka. Nah, perjalanan ini saudara-saudara adalah perjalanan yang sesungguhnya memberikan pengharapan bagi orang-orang Israel. Dalam perjalanan itu saudara-saudara, mereka menghadapi berbagai tantangan dan dimulai ketika mereka tiba di tepi Laut Teberau atau Laut Merah. Mereka diperhadapkan dengan tantangan, yaitu bagaimana mereka bisa menyeberangi laut itu dan bagaimana mereka menghindarkan diri dari kejaran-kejaran pasukan-pasukan Mesir. Mereka diperhadapkan dengan tantangan yang sesungguhnya saudara-saudara secara akal manusia mereka tidak bisa lari kemana-mana. Tetapi kembali Allah menunjukkan kemahakuasaannya melalui hambanya Musa yang kemudian membuat mujizat yang luar biasa itu. Nah, saudara-saudara pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, sungguh itu adalah mujizat yang sangat dahsyat. Peristiwa itu membuat gentar bangsa Mesir dan juga bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah, saudara-saudara, seandainya saudara dan saya ada pada waktu itu, apa pandangan kita dengan melihat pertolongan Allah yang begitu hebat? Dan pasti kita mengatakan bahwa semua masalah sudah beres dan selanjutnya perjalanan ke tanah perjanjian akan mudah kita lakukan. Nah, saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala Palu, dalam kondisi atau dalam zona nyaman ini saudara, bangsa Israel lupa mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan berikut. Mereka merasa bahwa semua baik-baik saja. Mereka tidak siap menghadapi hal-hal yang terburuk dan yang tak terduga. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Radio Cakrawala Palu, pada ayat 22 memperlihatkan kepada kita bahwa setelah tantangan pertama mereka diperhadapkan dengan tantangan berikutnya, yaitu bangsa Israel harus berjalan dalam panasnya terik padang gurun Sur dengan tidak mendapatkan air. Lalu mereka tiba di Mara dan mendapatkan air di situ, tetapi air di situ tidak bisa diminum karena rasanya pahit. Nah, bangsa Israel yang kurang lebih berjumlah 2-3 juta orang tidak pernah menyangka saudara-saudara akan mengalami hal seperti itu. Bukankah mereka baru saja mengalami mujizat kemenangan yang begitu spektakuler? Tapi kini mereka mengalami krisis yang begitu besar. Mara artinya pahit. Bangsa Israel diizinkan Allah untuk mengalami mara atau situasi-situasi yang getir dan pahit supaya mengajar mereka untuk selalu bergantung kepada Allah. Saudara-saudari pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, bukankah kisah mara ini juga bisa terjadi atau sering kita alami dalam kehidupan kita? Kita sering dan sudah mengalami berkat mujizat pertolongan Tuhan, tetapi segera kita seperti diizinkan Tuhan mengalami situasi-situasi sulit seperti atmosfer padang gurun itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat 24 merupakan antiklimaks atau reaksi dari kondisi dan keadaan yang dialami bangsa Israel yang kemudian mereka mulai mengeluh dan bersungut-sungut. Nah, coba kita bayangkan saudara-saudara betapa bising dan gaduhnya suara jutaan orang yang bersungut-sungut kepada Musa.
Mungkin saja Musa tidak mendengar suaranya sendiri saat berdoa kepada Allah. Mungkin karena terlalu gaduh, maka Musa berseru kepada Tuhan dalam ayat 25 itu. Nah, saudara-saudara pendengar setia Radio Cakrawala Palu yang diberkati oleh Tuhan. Melalui peristiwa ini, yang pertama Musa mengajar kepada kita sekalian, saudara, bahwa dalam situasi dan dalam keadaan sulit sekalipun, bahkan ketika hidup kita dilanda topan badai atau krisis, maka yang harus kita lakukan adalah jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita bersungut-sungut, tetapi berseru kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Alkitab mencatat bahwa banyak tokoh iman yang berseru kepada Tuhan saat dalam kesesakan. Salah satunya adalah pengemis buta di Yeriko bernama Bartimeus. Ketika dia melihat Yesus memasuki kota itu, dia berseru dengan keras, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Bartimeus mengalami mujizat. Bahkan Daud pernah berkata, saudara-saudara, "Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru dan aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku." Pemazmur juga mengatakan, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Lalu apa jawaban Tuhan kepada Musa? Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Namun apapun bentuknya, saudara, maka kayu menjadi sarana yang dipakai oleh Allah untuk menyelesaikan masalah kepahitan di Mara ini. Nah, saudara, tindakan Musa melempar kayu ke dalam air itu berbicara tindakan iman yang memungkinkan kuasa Allah yang ajaib itu bekerja pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Kisah Mara dan Elim ini mengajarkan dua hal kepada kita. Yang pertama, saudara, di balik setiap kemenangan, kita harus juga mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian yang berat. Ketika Allah telah memberikan kemenangan, kesembuhan, kelimpahan, atau apapun itu tidak berarti bahwa selanjutnya kehidupan kita tidak lagi mengalami ujian dan cobaan. Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka tidak siap menghadapi situasi sulit, sebab itu mereka bersungut-sungut. Maka dari bagian yang pertama ini, saudara, di balik setiap kemenangan yang kita peroleh, jangan kita terlena, tetapi kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian demi ujian berikutnya. Pelajaran yang kedua, saudara, dari peristiwa Mara dan Elim ini. Peristiwa Mara terjadi atas izin Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu kekecewaan, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam membina rumah tangga, benturan dalam pelayanan, kecewa terhadap pemimpin, dan lain-lainnya yang bisa membawa kita kepada situasi pahit atau marah itu. Jangan mudah kita bersungut-sungut, tetapi sadarilah bahwa Tuhanlah yang mengizinkan kita ke mata air yang pahit itu. Tuhan mempunyai sesuatu yang lebih baik untuk kita di mata air yang pahit itu, asalkan kita percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Saat Tuhan izinkan mara atau kepahitan datang dalam hidupmu, seakan tidak ada solusinya, maka berserulah kepada Tuhan. Berteriaklah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah kepahitanmu menjadi kemenangan dan sukacita yang besar. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Di dunia ini kita bisa mengalami mara demi mara yang berarti ujian demi ujian. Jangan tawar hati, apalagi bersungut-sungut.
tetapi bersukacita dan bersyukurlah, karena selalu ada elim setelah ada mara. Artinya selalu ada keteduhan dan kenyamanan elim setelah kepahitan di mara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Ingatlah bahwa pada akhirnya kita akan tinggal dalam elim yang sesungguhnya, di mana bukan lagi 12 mata air dan 70 pohon korma, tetapi air atau sungai kehidupan dan pohon-pohon yang menyembuhkan. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 1-2 mengatakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Di tengah-tengah kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetaplah kuat, sebab di balik setiap kesulitan selalu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, karena kami telah belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di tengah-tengah kesulitan, kepahitan yang kami alami dalam hidup kami bersyukur karena selalu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Maka ajarlah kami untuk terus berseru kepada Tuhan, tidak mudah bersungut-sungut, tetapi selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Berkatilah seluruh pendengar Radio Cakrawala Palu yang telah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa kami. Amin. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga hati taat dan setia. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga hati taat dan setia.
pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.